kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Siva Marsanti, Saya Karuniani Samaira. Saya Syita Willianingsih. kami dari kelas 04 sampai 016. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pertemuan 14, yaitu bahan baku dan pengendaliannya. Pengertian biaya. Biaya merupakan salah satu elemen penting yang harus diperhitungkan. Karena dengan memperhitungkan biaya, perusahaan dapat memperhitungkan laba yang diinginkan perusahaan. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan utama yang digunakan dalam proses produksi suatu barang atau jasa. Cara yang dapat menyelesaikan masalah yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan. Yang pertama, penentuan kuantitas yang akan dibeli dalam periode tertentu. Kedua, menentukan kuantitas bahan yang dibeli setiap kali dilakukan pembelian. Yang ketiga, penentuan waktu pemesanan kembali bahan atau reorder point. Yang keempat, penentuan minimum dan maksimum kuantitas persediaan bahan. Yang kelima, pengawasan persediaan. Langkah-langkah pembelian bahan baku. Yang pertama, bukti permintaan pembelian. Kedua, pesanan pembelian. Ketiga, laporan penerimaan. Economic order quantity, jumlah persediaan yang dipesan pada suatu waktu sedemikian rupa sehingga meminimalkan biaya persediaan tahunan. Rumus EOQ membahas masalah kuantitas dalam perencanaan persediaan. Biaya pemesanan setahun sama dengan jumlah pemesanan dikali biaya pesan, sama dengan RU dibagi EOQ dikali CO. Biaya penyimpanan setahun sama dengan rata-rata persediaan dikali biaya simpanan sama dengan EOQ dibagi 2 dikali CU dikali CC. EOQ sama dengan akar 2 dikali RU dibagi CU dikali CC. Ilustrasi, permintaan selama 1 tahun atau RU sama dengan 2.400 unit, harga beli per unit atau CU sama dengan $0,75. Biaya pesanan atau CO sama dengan $20 per order. Biaya penyimpanan sama dengan 20%. EOQ sama dengan akar 2 dikali 2.400 dikali $20 dibagi $0,75 dikali 20% sama dengan akar 96.000 dibagi $0,15 sama dengan akar 640.000 sama dengan 800 unit. Metode pengendalian bahan baku yang pertama ada order sailing method, memeriksa secara periodik status jumlah bahan baku yang tersedia untuk setiap item. Yang kedua ada min-max method, didasarkan pernyataan bahwa jumlah dari sebagian besar item persediaan berada pada kisaran batas tertentu. Metode perhitungan biaya persediaan yang pertama itu ada FIFO atau first in first out. Metode FIFO atau first in first out adalah sistem persediaan di mana bahan baku yang pertama masuk akan dikeluarkan pertama kali dengan harga sesuai persediaan yang tertuang di gudang. Keunggulannya, pencatatan biaya bahan dilakukan secara logis dan sistematis, memberikan pengendalian bahan yang efisien, terutama untuk bahan yang mudah rusak atau berubah mutu karena pergerakan barang menjadi teratur dan berkesinambungan. Yang kedua ada biaya rata-rata tertimbang. Metode biaya rata-rata tertimbang adalah sistem persediaan di mana biaya setiap pengeluaran bahan baku dihitung dari campuran semua biaya pengiriman yang ada di gudang saat pengeluaran terjadi. Keuntungannya, memberikan kalkulasi biaya yang realistik untuk analisis hasil usaha dan perkiraan produksi masa depan, menstabilkan pengaruh fluktuasi harga bahan yang ekstrim, sehingga estimasi biaya untuk pekerjaan mendatang lebih stabil, merupakan sistem persediaan perpetual yang praktis dan ekonomis. Yang ketiga ada LIFO atau last in first out. Metode LIFO atau last in first out adalah sistem persediaan di mana biaya bahan baku yang dikeluarkan ke produksi dihitung berdasarkan pembelian paling terakhir dalam persediaan. Keunggulannya, perhitungan harga bahan dilakukan secara sistematis dan realistis, meminimalkan keuntungan
dan kerugian persediaan yang belum direalisasi, serta menstabilkan laporan laba operasi periodik pada industri yang mengalami fluktuasi harga tajam. Selanjutnya ada perbandingan antar metode perhitungan biaya. Sini ada contoh soal varian tenaga kerja. PT Alam Raya adalah perusahaan manufaktur yang berlokasi di Jakarta. Data persediaan bahan baku atau raw material inventory yang ada dalam catatan perusahaan adalah sebagai berikut. Persediaan tanggal 1 Januari 2012 itu 200 kg dengan harga Rp100 per kilogram. Pembeliannya ada tanggal 12 Januari 2012, jumlahnya itu 400 kg. Harganya Rp120 per kilogram. Lalu ada pembelian 26 Januari 2012, jumlahnya itu 500 kg dengan harga Rp90 per kilogram. Lalu ada pembelian 31 Januari 2012, jumlahnya itu 100 kg dengan harga Rp110 per kilogram. Selanjutnya itu ada pemakaian, tanggal 16 Januari 2012 itu jumlahnya 500 kg. Tanggal 28 Januari 2012 itu jumlahnya 300 kg. Sini ada catatan. Tanggal 29 Januari 2012 itu dikembalikan ke supplier sebanyak 100 kg berasal dari pembelian tanggal 26 Januari 2012. Nah, tanggal 30 Januari 2012 itu diterima oleh gudang bahan sebanyak 50 kg dari bahan yang diminta tanggal 28 Januari dan berasal dari persediaan awal. Jadi perhitungan fisik 31 Januari 2012 itu sebanyak 350 kg. Berikut ada kartu persediaan bahan PT Alam Raya dengan menggunakan metode FIFO. Tanggal 1 Januari ini ada persediaan awal 200 kg dikali Rp100, jumlahnya itu Rp20.000. Yang kedua ini ada pembelian 12 Januari 400 kg dikali Rp120, Rp48.000. Jadi total persediaannya ini 200 kg ditambah 400 kg ini 600 kg dan jumlahnya ini 68.000. Tanggal 16 Januari ini ada pengeluaran 500 kg. Jadi 200 kg itu diambil dari persediaan awal yang dikali Rp100 sama dengan 20.000. Yang 300 kg itu diambil dari pembelian 12 Januari dikali Rp120, jumlahnya 36.000. Jadi total biaya keluarnya itu 20.000 ditambah 36.000 itu 56.000. Sisanya itu 100 kg dari pembelian 12 Januari dikali Rp120 sama dengan 12.000. Lalu ada 26 Januari ini ada pembelian 500 kg dikali Rp90, jumlahnya itu 45.000. Total persediaannya itu 100 kg ditambah 500 kg ini 600 kg, jumlahnya ini ada 57.000. Lalu 28 Januari ini ada pengeluaran sebanyak 300 kg. 100 kg ini diambil dari sisa pembelian 12 Januari dikali Rp120, jumlahnya itu 12.000. Kalau 12 kg ini diambil dari pembelian 26 Januari dikali Rp90, jumlahnya itu 18.000. Total biaya keluarnya itu berarti 30.000. Sisanya itu ada 300 kg dari pembelian 26 Januari yang berarti 300 kg dikali Rp90, jumlahnya ini 27.000. Lalu tanggal 29 Januari ini ada retur 100 kg ke supplier, berarti ini dari pembelian 26 Januari sebesar Rp90, jumlahnya itu 9.000. Berarti ada sisa yang tadi dikurangi itu, sisanya itu 200 kg dikali Rp90, jumlahnya itu 18.000. Pada tanggal 30 Januari ini kembalikan 50 kg ke gudang. Berarti ini 50 dikali Rp90, jumlahnya itu 4.500. Sisanya ini ada 250 kg dikali Rp90 sama dengan 22.500. Pada tanggal 31 Januari ini ada pembelian sebesar 100 kg dikali Rp110, jumlahnya itu 11.000. Jadi persediaan akhirnya itu 250 kg dikali Rp90, jumlahnya sama dengan 22.500 tambah 100 kg dikali Rp110, jumlahnya itu 11.000. Jadi totalnya itu ada
33.500. Selanjutnya ada kartu persediaan bahan dengan menggunakan metode LIFO. 1 Januari ini ada persediaan awal 200 kg dikali Rp100, 20.000. Tanggal 12 Januari ini ada pembelian 400 kg dikali Rp120, 48.000. Jadi total persediaannya 200 kg ditambah 400 kg itu 600 kg. Tanggal 16 Januari ini ada pengeluaran 500 kg. 400 kg ini diambil dari pembelian 12 Januari dikali Rp120, jumlahnya 48.000. Yang 100 kg ini diambil dari persediaan awal dikali Rp100, jumlahnya itu 10.000. Jadi total biaya keluarnya ini 58.000. Sisanya itu ada 100 kg dari persediaan awal dikali Rp100, jumlahnya 10.000. Tanggal 26 Januari ini ada pembelian 500 kg dikali Rp90, jumlahnya 45.000. Jadi total persediaannya ini 600 kg 55.000. Pada tanggal 28 Januari sini ada pengeluaran 300 kg. 300 kg ini diambil dari pembelian yang 26 Januari. Jadi dikali Rp90, jumlahnya 27.000. Sisanya itu ada 100 kg dikali Rp100, 10.000. 200 kg dikali Rp90, 18.000. Selanjutnya ada 29 Januari ini ada retur 100 kg dari pembelian 26 Januari. Jadi 100 kg dikali Rp90, jumlahnya ini 9.000. Sisanya ini ada 100 kg dikali Rp100, 10.000. Lalu 100 kg dikali Rp90, 9.000. Tanggal 30 Januari ini ada kembalikan 50 kg. Jadi 50 kg ini dikali Rp90, jumlahnya ini 4.500. Sisanya ini 100 kg dikali Rp100, 10.000. 150 kg dikali Rp90, 13.500. Tanggal 31 Januari ini ada pembelian 100 kg dikali Rp110, jumlahnya 11.000. Persediaan akhirnya ini ada 100 kg dikali Rp100, 10.000. 150 kg dikali Rp90, 13.500. 100 kg dikali Rp110, 11.000. Selanjutnya ada kartu persediaan bahan dengan menggunakan metode rata-rata. Tanggal 1 Januari ini ada persediaan awal 200 kg dikali Rp100, jumlahnya 20.000. Tanggal 12 Januari ini ada pembelian 400 kg dikali Rp120, jumlahnya 48.000. Jadi total persediaannya itu 600 kg. Untuk mencari biaya satuannya 20.000 ditambah 48.000 itu 68.000. Habis itu dibagi sama yang 600 kg. Jumlahnya itu 113,333 per kilogram. Tanggal 16 Januari ini ada pengeluaran 500 kg dikali 113,333, jumlahnya itu 56.667. Sisanya ini ada 100 kg dikali 113,33 ini 11.333. Tanggal 26 Januari ini ada pembelian 500 kg dikali Rp90, jumlahnya ini 45.000. Total persediaannya ini 100 kg ditambah 500 kg ini 600 kg. Lalu 11.333 ditambah 45.000 ini 56.333. Habis itu dibagi 600 kg untuk menghasilkan harga biaya satuan baru sebesar 93,888 per kilogram. Tanggal 28 Januari ini ada pengeluaran 300 kg dikali 93,888, jumlahnya 28.166. Sisanya ini 300 kg dikali 93,888, jumlahnya 28.167. Tanggal 29 Januari ini ada retur 100 kg. Jadi dikali Rp90, jumlahnya 9.000. Sini ada sisa 200 kg. 28.167 ini dikurang sama yang 9.000 itu. Jumlahnya 19.167. Habis itu dibagi 200 kg. Hasilnya itu 95,835 per kilogram. Tanggal 30 Januari ini ada kembalikan 50 kg. Jadi dikali 93,888, jumlahnya 4594. Nah, jadi 19.167 ini ditambah dengan 4594, jumlahnya itu 23.861, lalu dibagi dengan 250 kg. Jadi biaya satuan terbarunya ini 95,444. Tanggal 31 Januari ini ada pembelian 100 kg dikali Rp110, jumlahnya 11.000. Jadi total persediaan akhirnya ini 350 kg. Lalu ada 23.861 ditambah 11.000 itu 34.861, lalu dibagi dengan 350 kg,
Jumlah biaya satuan terbarunya itu 99,603 per kilogram. Di sini ada rekomendasi pemilihan metode. Yang pertama itu gunakan FIFO jika barang mudah kadaluarsa, ingin menunjukkan laba tinggi, harga bahan stabil atau turun. Yang kedua itu gunakan LIFO jika harga bahan cenderung naik, ingin menghemat pajak, tapi PSK di Indonesia itu tidak mengakui LIFO. Yang ketiga itu gunakan rata-rata jika fluktuasi harga tidak ekstrim, menginginkan pembukuan sederhana dan ingin stabilisasi biaya. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.